Pernahkah kalian berpikir, kenapa di Jakarta yang Betawi ini ada sebuah nama tempat yang disebut Kampung Melayu? Assalamualaikum semuanya, sahabat Melayu TV dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa bangga dengan akar budaya kita. Setelah kita menjelajahi berbagai kekayaan budaya Melayu di Riau, dari Pacu Jalur hingga aspirasi daerah istimewa, kali ini kita akan terbang ke ibu kota Jakarta. Di sana ada sebuah nama tempat yang mungkin sangat akrab di telinga kita. Apa itu? Yaitu Kampung Melayu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang membuat sebuah nama Melayu bisa melekat erat di jantung kota Jakarta, yang kita kenal sebagai pusatnya budaya Betawi? Nah, hari ini kita akan bedah sejarah, tokoh, dan interpretasi budaya di balik nama ikonik ini. Siapkan hati dan pikiran kalian, mari kita selami sejarah yang tak banyak orang tahu. Sejarah asal Kampung Melayu ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu di abad 17, tepatnya pada tahun 1619 saat VOC mulai menaklukkan Jayakarta. Dari cerita beberapa pemerhati sejarah, dikatakan bahwa leluhur Kampung Melayu memang merupakan bangsa Melayu yang berasal dari utara Selat Malaka, utara Pulau Sumatera, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Nah, mereka telah aktif berdagang dengan bangsa Portugis, teman-teman. Bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Tionghoa itu sejak sekitar tahun 1400-an. Oleh karena itu, memang Belanda pada masa itu membutuhkan mereka untuk mengembangkan kota Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Nah, orang-orang dari berbagai etnis ini biasa dikelompokkan oleh Belanda ke dalam pemukiman-pemukiman khusus. Gunanya agar mudah mengontrol dan menanggulangi kerusuhan. Pengelompokan ini sendiri muncul atas usul Mayor Isaac de Saint-Martin dan Zoan van Horn, maskapai dagang Hindia Timur VOC. Nah, ia membuat aturan untuk pribumi bahwa orang-orang itu diharuskan tinggal hanya dengan orang-orang satu suku dalam sebuah kampung. Orang Ambon harus tinggal di kampung Ambon, orang Bali harus di kampung Bali, dan orang Melayu di kampung Melayu. Nah, di masa VOC, orang-orang dari etnis-etnis tersebut ditempatkan mengelilingi benteng VOC di sekitar Jakarta. Orang Ambon itu ditempatkan di timur benteng, orang-orang Bali di arah barat, dan orang-orang Melayu di selatan. Nah, kampung-kampung itu teman-teman seolah-olah membentengi VOC dari serangan pribumi di Pulau Jawa. Nah, di balik berdirinya kampung ini teman-teman, ada satu nama yang perannya itu sangat sentral, yaitu Wan Abdul Bagus. Beliaulah yang membuka Kampung Melayu pada tahun 1656 dan memperoleh pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda yang melantiknya sebagai ketua orang-orang Melayu bergelar Kapten Malayar. Nah, Wan Abdul Bagus adalah anak dari Ence Bagus, kelahiran Patani, sebuah wilayah yang didominasi Muslim di Thailand Selatan. Pada zamannya, Wan Abdul Bagus adalah seorang pejabat karir yang menonjol, yang membaktikan diri pada VOC. Teman-teman, jangan salah sangka dulu dengan Wan Abdul Bagus ya. Kalian perlu tahu dulu gambaran umum kondisi masyarakat Batavia pada abad ke-17. Bekerja pada VOC itu, pada masa itu ya, bukanlah perbuatan jahat atau anti kebangsaan. Sebaliknya, mendapat pekerjaan pada kongsi dagang ini bisa dibilang jaminan masa depan yang cerah. Karena taraf kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan adanya kepastian gaji bulanan dan jenjang promosi kepangkatan. Lagi pula, kesadaran serta narasi kebangsaan atau nasionalisme Indonesia itu sudah tentu belum ada ya, karena Indonesia saja pada waktu itu belum lahir. Nah, Wan Abdul Bagus terkenal sebagai pegawai yang cerdas dan piawai dalam melaksanakan tugasnya, baik saat duduk di belakang meja sebagai tenaga administratif maupun saat bertugas di lapangan sebagai perwira. Beliau itu juga aktif terlibat di beberapa peperangan lah di Jawa Tengah. Hingga menjelang akhir hayatnya saat usianya udah di atas 80 tahun. Nah, beliau ini mendapatkan kepercayaan dari VOC untuk bertindak sebagai duta di Sumatera Barat dan akhirnya tutup usia di usia 90 tahun pada tahun 1716. Nah, mungkin banyak juga di antara kita yang berpikir bahwa orang Melayu di Jakarta hanyalah pendatang dari Sumatera, Kalimantan, atau bahkan Malaysia. Interpretasi ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak lengkap. Sebenarnya identitas Melayu di Jakarta jauh lebih dalam dan kompleks dari itu.
Budaya Betawi yang kita kenal sebagai budaya asli Jakarta adalah hasil perpaduan berbagai etnis yang tinggal di Batavia selama berabad-abad, teman-teman. Dari Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, sampai Portugis. Dan yang paling signifikan adalah pengaruh Melayu. Menurut banyak sejarawan Betawi, budaya Betawi juga masuk dalam rumpun Melayu. Hal ini terlihat jelas dari bahasa Betawi yang punya banyak kemiripan dan serapan dari bahasa Melayu. Begitu juga dengan seni musik, tarian, dan kuliner. Bisa dibilang orang Melayu adalah salah satu darah utama yang membentuk budaya Betawi itu sendiri. Jadi keberadaan Melayu di Jakarta bukan hanya soal migrasi, teman-teman, tapi soal akar budaya yang sudah berbaur dan menyatu, menciptakan identitas baru yang unik. Nah, jadi teman-teman Melayu TV, Kampung Melayu di Jakarta adalah sebuah monumen sejarah yang hidup. Ia adalah bukti nyata bagaimana sebuah identitas bisa bertahan, bahkan di tengah dinamika ibu kota yang tak pernah tidur. Kampung ini bukan sekedar nama daerah, tapi cerminan dari semangat perlawanan, persatuan, dan perpaduan budaya. Sejarawan Abdul Bagus mengajarkan kita bahwa jati diri Melayu tidak akan pernah hilang, meskipun jauh dari tanah asal. Ia beradaptasi, berbaur, dan menyatu, tetapi tetap meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Ini adalah pesan penting untuk kita semua, khususnya generasi muda. Dimanapun kita berada, di negara manapun kita tinggal, budaya Melayu itu akan terus hidup dan berkembang. Asalkan kita, sebagai pemiliknya, terus mencintai dan merawatnya. Terima kasih sudah menyimak monolog ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rio Imamul Fikri, takkan Melayu hilang di bumi. Melayu TV, kita serumpun.